Mendengar kata Oseania, mungkin kita akan terbayang tentang pulau-pulau kecil yang letaknya sangat jauh di Samudra Pasifik. Atau mungkin kita akan terbayang Palung Mariana. Atau kita akan teringat pertanyaan seperti ini. Oseania itu benua atau bukan ya? Lebih dalam tentang Oseania, Desmedia berikan rangkumannya. Aspek geografis. Oseania sebenarnya merupakan sebutan yang digunakan untuk menyebut gugusan pulau-pulau di wilayah Samudra Pasifik sebagai suatu kesatuan wilayah. Letak pasti dari pulau-pulau tersebut berada di antara benua Asia dan Amerika, dengan luas wilayah keseluruhan total mencapai 100 juta kilometer persegi. Dari ilmugeografi.com, nama Oseania pertama kali diperkenalkan pada tahun 1812 oleh seorang ahli geografi asal Denmark bernama Konrad Maltebrun, di mana nama Oseania berasal dari bahasa Prancis Oceanie, atau daratan yang dikelilingi lautan. Lebih lanjut, laman Britannica mencatat bahwa Oseania memiliki 10.000 pulau yang totalnya mencapai 822.800 km persegi. Luas tersebut sudah mencakup wilayah Papua Nugini dan Selandia Baru. Selanjutnya pada tahun 1831, seorang penjelajah Prancis bernama Jules Dumont kemudian membagi wilayah Oseania ke dalam 4 bagian. Di antaranya ada Mikronesia, Polinesia, Melanesia, dan Australesia. Antara benua atau kesatuan wilayah. Sebagian besar dari kita pasti akan bingung ketika ditanya Oseania itu sebenarnya benua atau bukan. Faktanya, sejumlah sumber internasional menyebut bahwa Oseania bersama Australia sebagai daerah terbesarnya masuk ke dalam benua terkecil di dunia. Mungkin kalian akan tambah bingung ya, karena kayaknya kok kemarin dibilang Australia itu benua, tapi kok sekarang jadi masuk Oseania ya? Jadi gini, jujur Desmedia sendiri belum menemukan penjelasan pasti terkait permasalahan tersebut ketika meriset materi tentang Oseania. Justru masing-masing sumber memberikan penjelasan yang jauh beda. Hasil berbeda ini akan kalian temukan ketika kalian membaca tentang Australia dan Oseania secara terpisah. Sehingga belum begitu jelas apakah Oseania ini dapat dikatakan sebagai benua terpisah dari Australia atau bukan. Sebagai tambahan informasi, tidak banyak juga nih sumber yang menulis mengenai sejarah Oseania, sehingga membuat pertanyaan di judul tadi menjadi sulit untuk dijawab. Kekayaan alam. Walaupun masih menyisakan tanda tanya, Oseania dapat dikatakan sebagai wilayah di bumi yang punya kekayaan alam melimpah, baik di darat maupun di laut. Untuk kekayaan alam di laut, keberadaan New Caledonian Reef yang terletak di Kaledonia Baru menjadi salah satu contohnya, di mana ini merupakan satu dari 2 barisan terumbu karang terbesar di dunia setelah Great Barrier Reef di Australia. Di samping tempat tersebut, dunia bawah laut sekitaran wilayah Oseania juga didiami bermacam-macam spesies paus, penyu, dan ikan, di mana ini menjadi dampak dari letak geografis Oseania yang cukup terisolir dari dunia luar sehingga memiliki beragam biota-biota laut yang unik. Tidak jauh berbeda dengan di laut, keragaman alam di darat Oseania juga dipengaruhi oleh letak geografis dari wilayah ini. Disebutkan dalam nationsonline.org, Oseania menjadi rumah nyaman bagi satwa monotrem atau mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur, di mana kalian akan menemukan platypus dan echidna di wilayah Oseania. Kita juga dapat menemukan berbagai jenis codot atau kelelawar pemakan buah di Oseania, di mana binatang ini sangat banyak ditemukan di wilayah ini sekaligus menjadi satwa asli dari wilayah Oseania. Di samping itu ada 25 jenis burung yang juga menghuni wilayah Oseania. Hal ini juga kembali tidak terlepas dari letak geografis benua Oseania yang merupakan gugusan-gugusan pulau serta letaknya cukup terisolir dari dunia luar. Sementara dari sisi floranya, tumbuhan seperti kauhai, jacaranda, banyan hingga hibiscus adalah beberapa tumbuhan khas dari Oseania. Sekian dulu penjelasan tentang Oseania, semoga dapat menambah informasi serta pengetahuan kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.